halaman 53. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dar. Halaman 53 di bawah. Adapun alamat atau tanda itu, alamat ulama akhirat itu yaitu amat banyak. Setengah daripadanya itu yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wal ulama'ul akhirati humul ladina la ya'kuluna bid-din wa la yabi'una al-akhirah bid-dunya. Artinya ulama akhirat itu yaitu orang yang tiada makan dengan sebab agamanya, yakni tiada menjadikan akan agamanya itu sebab bagi dapat makannya dan pakainya, dan tiada menjual ia akan akhiratnya itu dengan dunia. Yakni maksudnya tiada dikasatkannya dengan menuntut ilmu atau beribadah itu akan dapat dunia. Ini salah satu daripada tanda ulama akhirat. Mengiring niat di hatinya. Bila niat di hatinya lillahi ta'ala, ulama akhirat. Bila ada imbil-imbil, nah itu lain ulama suf atau ulama dia. Dan setengah daripadanya itu yaitu yang disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, wa minha an takuna inayatuhu bitahsilil ilmin nafi'i fil akhirati wal muraghibi fit ta'ati mutajanniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha wa yakthuru fiha al-jidal wal qil wal qal. Artinya setengah daripada alamat ulama akhirat itu bahwa adalah sungguh-sungguh ia berkehendak dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat dan menggemarkan ia di dalam berbuat ibadah, padahal ia menjauhi daripada menuntut ilmu yang sedikit manfaatnya di dalam akhirat dan yang membanyakkan di dalamnya jidal, yakni membanyakkan di dalamnya berbantah-bantah, dan yang membanyakkan akan qil, yakni membanyakkan akan menghikayatkan perkataan orang-orang, dan membanyakkan qal, yakni membanyakkan perkataan dirinya yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Ini alamat atau tanda daripada ulama akhirat. Ketahuan mulainya menuntut, mulainya belajar ilmu agama. Nah disitu perilaku termasuk niatnya udah kelihatan. Bilanya mengaji, belajar nonton guru sewa, harap pandir agama, ya pandir di warung atau di warung, agama di pandir. Nah ini orang menandakan
salah satu daripada ulama su. Kalau orang ulama akhirat, ulama nang bujur-bujur menuntut agama karena menuntut ridho dari Allah, ada banyak beban dia. Nah kemudian al-faslur rabi'u fi bayanil ulumil lati talabuha fardu ainin. Pasal yang keempat pada menyatakan segala ilmu yang menuntutnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain. Bila nya kada menuntut berdosa. Tidak kada belajar. Dan fardu kifayah seikong sakampungan belajar sudah. Kalau fardu ain tiap orang, tiap jiwa wajib menuntutnya. Dan ilmu yang diwajibkan fardu ain pada menuntut akan dia itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid, yaitu dinamakan akan dia ilmu usuluddin dan dinamakan pula ilmu akidah. Banyak arahnya, ilmu tauhid, usuluddin atau akidah. Yang kedua, ilmu syariah, yaitu dinamakan akan dia ilmu furu', ilmu cabang, dan dinamakan ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin, yaitu dinamakan akan dia ilmu suluk dan ilmu tariqah, dan dinamakan ilmu tasawuf. Jadi 3 macam nang hukumnya fardu ain kita menuntut. Yaitulah yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap orang yang muslim, yang akil, balik bakal balik kurang Tuhan ini ada bakal lagi liwat udah balik udah liwat. Jadi batasnya bila sudahnya bakal balik wajib dan nonton batasnya ke atas tuh seterusnya tuh kada lagi tuh. Bila nya kada menuntut berdosa, ibadahnya kada jadi apa-apa, maka harap sembahyang itu mengagai ilmuwan takkan melemanan ibadah ilmunya gede kan. Padahal menuntut ilmunya dulu nampar doain, nah jadi gawi gitu. Adapun kadar yang wajib atas atau fardu ain pada menuntut ilmu tauhid itu, yaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia akan zat Allah Ta'ala, dan sekalian sifatnya yang salabiyah, dan segala sifatnya yang subutiyah, dan segala af'alnya. Sifat salabiyah ini sifat yang menafikan atau yang menolak, sedang sifat subutiyah adalah sifat yang menetapkan. Dan demikian lagi mengetahui akan penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui akan segala rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mengetahui akan yang didatangkan oleh mereka itu, dan beriman akan dia seperti yang lagi akan datang. Bicara ilmu tauhid dan usuluddin dan ilmu aqaid itu di dalam kitab ini insyaallah taala. Dan memadailah cukup bagi kita mempelajari ilmu fardu ain itu
mengetahui ilmu tauhid yang di dalam kitab ini dan yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Adapun menghasilkan yang lebih daripada demikian itu seperti menghuraikan dalil dan menolak akan subhat atau menjelaskan perkara yang boleh membawa kepada kekeliruan jika didatangkan oleh orang, maka yaitu fardu kifayah juga, bukan fardu ain. Jadi sakampung itu cukup sekong aja lapas sakampungan menuntut kalau ada orang membawa hal-hal yang membawa kita berpikir keliru masalah ketuhanan. Pada beritaan dan tiada dituntut akan orang yang suluk yang menjalani jalan akhirat itu akan membanyakkan ilmu usuluddin yang fardu kifayah itu, dan hanya saja yang dituntut akan mereka itu mengetahui yang fardu ain juga. Cukup itu aja. Dan dari karena inilah kata Syekh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Syairus Suluk, wala yambaghi lis-saliki ay yatawaggala fi ilmil aqaid li'annahu la fa'idata lahu fihi bal ya'khudhu minhu biqadri ma yahtaju ilaih. Artinya, dan tiada seyogyanya bagi orang yang salik yang menjalani jalan akhirat itu bahwa membanyakkan di dalam menuntut ilmu aqaid, yakni ilmu usuluddin, karena bahwasanya tiada memberi faidah di dalam membanyakkan akan yang demikian itu, tetapi mengambil ia daripada ilmu aqaid itu dengan sekira-kira berhajat ia kepadanya, yakni sekadar fardu ain itu juga. Nah, itu yang disuruh. Adapun kadar yang wajib atau fardu ain pada menuntut ilmu fikih, maka yaitu sekira-kira menuntut ilmu yang diketahui dengan dia itu akan fardu taharah, fardu sembahyang, puasa, dan memberi zakat jika ada ia mempunyai nisab zakat, dan naik haji jika ia puasa akan dia. Dan demikian lagi mengetahui sekira-kira yang membatalkan sembahyang dan sekalian yang demikian itu. Adapun membanyakkan akan bicara ilmu fikih yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah juga. Tiada dituntut bagi orang yang salik itu pada membanyakkan ilmu fikih yang fardu kifayah itu. Dan dari karena inilah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Bidayatul Hidayah pada bicara orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar akan dia dengan katanya, wasaddul muta'allimi an ayyastaghila bi fardil kifayati qabla al-faraghi minan fardil aini. Seyogyanya atau seharusnya atau sepatutnya bagi orang yang mengajar ilmu itu bahwa menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu itu daripada masgul atau sibuk kita dengan belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang fardu ain, yang tiga perkara itu, yaitu ilmu tauhid dan ilmu syariat dan ilmu batin. Nah, adapun kadar yang wajib
atau fardu ain menuntut yang batin atau ilmu tasawuf itu, maka yaitu sekira-kira menuntut ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat yang kecelaan seperti ujub dan riya dan hasad dan takabur dan barang sebagainya daripada segala sifat kecelaan yang lagi akan datang bicaranya itu di dalam kitab ini insyaallah taala pada bicara muhlikat. Di masalah muhlikat kena yang merusakkan ibadah kita, itu dibicarakan masalah ujub, masalah riya, hasad dan takabur. Ujub itu merasa harap di hati, rasa harap pada orang. Ujub. Bila riya itu hendak minta puji orang, minta puji orang, dalam ibadah. Bila di masjid potongan musuh, tapi bila di rumah kayak orang buka sembahyang, bila lejuan non anak pinjana anak kita duluan sembahyang ya. Ayo ada hasadnya rusak hati, melihat orang berduit sari, melihat orang rumah tangga damai sari, kalau nyaman cari terus. Jadi hati kan baik rusak. Nah, itu hasad. Kawan nolak kami, kawan bisa juga. Nah, takabur ini lebih parah daripada ujub, mengeluar, merasa seorang berharap. Bila orang menjadi dua, angkat tangan, harap di bawah. Tadi dulu orang duduk lain halat bulikan, takabur. Seorang naharap tahu muka tak keluar dan tak belajar sih pas. Nang harap ini di muka makanya dalam hati dinto. Ada manusia namanya itu dah. Orang tak duduk dedang, dulu orang duduk kan. Menyinguk, paling harap ada udah bulik lagi, double lagi. Artinya kada jangan membaca doa nenda. Dan demikian lagi wajib fardu ain itu berperangai dengan segala perangai yang kepujian seperti zuhud dan wara dan ikhlas dan tawadhu dan sabar dan syukur dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang bicara itu di dalam kitab ini pada bicara al-munjiyat insyaallah ta'ala, sifat-sifat yang terpuji munjiyat. Jadi zuhud lain zuhud nang biasa aspal tipis lainnya, samin tipis zuhud. Kalau kantong paro, warnanya dibagi lain. Zuhud ini apik di dalam agama. Wara lebih berat lagi, karena wara dulu hanya zuhud. Seorang kalau mencapai derajat zuhud sebelumnya wara. Wara ini paling berat. Apalagi nangancak di pasar, makinnya berat lagi. Jadi orang-orang dahulu yang hidupnya di pasar, berusaha di pasar, kalau ingin makan itu berpandir dulu untuk Tuhan, berdoa, ya Allah ya Rabbi. Artinya aku pada kau lagi menghilak nang ku makan ini, entah ini halal atau haram ada tahu, kemungkinan subhat, cuma tolonglah kuatkan tetap imanku dan menjaga dari hal-hal yang kada baik. Itu kalau orang yang sudah warak, itu di kitab Minhajul Abidin ada.
Jadi orang kada kau mencapai zuhud sebelum warak. Zuhud ini mengambil sebagai parlo, apa namanya parlo? Karena udah tahu halal haramnya. Sedangkan ikhlas, nah ikhlas ini kalau ibadahnya kada ada mengharap apa-apa lillahi ta'ala. Tawadhu, merendah diri, sabar dalam musibah, sabar bala, sabar diuji kesenangan, sabar dalam ibadah, sabar macam-macam. Nah syukur ibadah lagi, dapat nikmat syukur, dapat kegembiraan syukur, dapat bala syukur. Ini tenang dapat bala, ini nggak ada kawan syukur. Ya bisa lebih aja abud. Padahal bisul lu bisa aja Tuhan mandeki nanti kita supaya kita ingat loninya. Bisa. Kita kada berduit bisa aja Tuhan kada memberi rezeki lawan kita supaya kita ingat lawan Tuhan. Tuhan lu bermacam-macam cara membikin ulah hambanya ini supaya ia ingat lawan Tuhan, supaya selesai mendapatkan diri lawan Tuhan. Suki kada ingat lawan Tuhan. Habisakannya harta oleh Tuhan, hanya ingat, nah baik dia kalau berduitnya itu, baik nang sakit kan, kalau punya sugi, ingat lawan Tuhan, misalnya taat lawan Tuhan, bakti lawan Tuhan, dites pulang oleh Tuhan, hapus hartanya, dibuang, nilainya masih taat lawan Tuhan, masih bakti, nah dia orang nomor satu. Waktu sugi aja taat, apalagi miskin kan. Nah, diuji kemiskinan dia juga. Artinya orang ini apapun yang datang tetap disyukuri. Apa yang ditangkan oleh Tuhan, berkabul nggak ada sambut. Jangan mencela kabul. Jangan anggap salah seorang, anggap itu koreksi diri. Tuhan nih menegur nih nanti awan tapi ingatlah Tuhan. Nah, macam-macam usaha bangkrut. Oh iya, rajin lancar. Satu saat ada lancar lagi. Nah, diuji dengan bermacam-macam utang bertimbun mungkin. Kalau kalian ada utang. Maka jalan satu-satunya bagaimana di rumah. Oh ini orang dentang bukan dia kan duit bayar. Lagi. Ya lebih mamai orang itu babanya. Itu salah satu daripada cara Tuhan untuk mengingatkan diri kita supaya selesai parak lawan Tuhan, selesai takwa, selesai taat lawan Tuhan. Dan memadalah fardu ain pada ilmu tasawuf itu mengetahui barang yang di dalam kitab ini dan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin, seperti yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Ta'ala Mahyun Nufus As-Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Dur Samin fi Bayanil Muhimmi min Ilmiddin, dengan katanya walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal aini. Artinya dan menghasilkan pada ilmu tasawuf yang fardu ain itu memadalah dengan mengamalkan yang di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan huraian yang lebih daripada yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin itu. Bukannya fardu ain, hanya saja fardu kifayah juga.
Tetapi seyogianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, bahwa membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah itu bersalahan dengan fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf, maka yaitu tiada dituntut membanyakkan akan dia. Dan dari karena inilah kata Syekh Ibn Ibad rahimahullahu ta'ala di dalam syarah hikam dengan katanya, wa hadhihi hiyal ulumul lati yanbaghi lil insan ay yastaghrika fiha umurahu tawil wa la yanfa'u minha bi kasirin wa la qalilin wa ma siwa hadhil ulumi qad la yahtaju ilaiha wa rubbama darra bi sahibihi mudawamatuhu alaiha. Artinya segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, yaitulah ilmu yang seyogianya bagi manusia itu, bahwa mengaramkan dia di dalam menuntut akan dia akan umurnya. Artinya menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu tasawuf. Yang lanjut itu, yakni menghabiskannya umurnya itu di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, dan jangan memadai daripadanya. Artinya memadai itu merasa cukup dengan banyak, dan jangan memadai dengan sedikit. Asa cukup aja udah ilmu ini, nah jangan, hendaknya dituntut terus. Ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu terkadang tiada berhajat kepadanya, dan terkadang memberi mudarat ia dengan orang yang mengkali atas menuntut akan dia itu. Dan dari karena inilah kata Syekh Husain Ibni Abdullah bi Abdal rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Fathiyah dengan katanya, fadunaka wa taghalghala fi ulumi hadhi ta'ifatil arifah sufiyatil masghulati billah iqra'an wa qira'an wa tadrisan wa mutala'atan wa mudzakaratan fi musannifatihim li'annaha tuhyil quluba wa tumidun nufusa wa tudli'ul uyub allati hiya sababul hijab wal bu'di anillahi ta'ala wa ghairuha min sairil ulumil ghaib ghalibuha yughsil qalba wa yazinul uyuba wa yahjubu anil uyub wa yushara 'alal mustaghilin biha min su'il khatimah liyasti'udza min nufusihim wal ujmi alladhi yukhalituhum illa an yushariku fil ittila'i ala ulumil qaum amma ma'al ihmali ulumi hadhi ta'ifati sufati fassalamatu azizatun. Artinya, maka seyogianya engkau ambil akan ilmu tasawuf dan membanyakkan masuk di dalam menuntut ilmu ta'ifah atau kumpulan al-arif as-sufiyah, kumpulan orang-orang ahli ilmu tasawuf sekitar al-masghulah atau sibuk billah dengan Allah, padahal membacakan akan dia dan membaca akan dia dan mengajarkan akan dia dan memutalaah akan dia dan bermuzakarah di dalam kitab yang dikarang oleh mereka itu, karena bahwasanya yang demikian itu menghidupkan hati, mematikan nafsu, dan melihatkan aib dirinya, yang yaitu sebab jadi dinding dan jauh daripada Allah Ta'ala. Dan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, yaitu ghalib atau kebanyakannya mengeraskan ia akan hati dan menambahi akan aib dan mendindingi ia daripada yang gaib-gaib
dan ditakuti atas orang yang masgul dengan dia itu mati di dalam kejahatan atau su'ul khatimah. Karena ghalib bagi orang yang masgul dengan yang demikian itu, jadi membesarkan ia akan diri dan bersifat ujub yang mencampuri akan amalan mereka itu, melainkan jikalau mereka itu juga menyertai di dalam mutalaah akan kitab Ahlus Sufi, maka yaitu terkadang terpelihara daripada yang demikian itu. Adapun jika meninggalkan akan ilmu ahli Thaifatus Sufiyah ini, maka sejahteranya itu sangat aziz, yaitu sangat sedikit. Jadi Syekh Husain bin Abdullah menganjurkan lawan kita dibanyaki menuntut ilmu tasawuf dan banyaki berkumpul lawan orang-orang ahli sufi, karena dengan ilmu tasawuf itu membersihkan hati dan mematikan nafsu kita, dan kita kaum melihat aib kita kawan. Kalau ilmu fikih ada kawannya harus ibadah. Nah, kalau ilmu tasawuf kelemahan kita, kekurangan kita kaum menandui. Misalnya kita sembahyang sangat debat sembahyang. Kalau orang ahli tasawuf awalnya mandang aku tadi sembahyang ini pas kada batin gue nih, kelakuannya pas aja udah, cuma batin gue nih bujur kada. Kenapa? Kalau di dalam ilmu sufi itu, ilmu tasawuf itu, mulai kita berdiri hendak mengangkat takbir, saat itu kita sudah ingat bahwa kita ini di hadapan Tuhan Rabbul Jalil. Di situ ingat. Jadi segala ucapan, segala gerak yang kita lakukan di dalam sembahyang itu melihat kita, oh ini tak salah di hati, di juga. Aku nih sembahyang khusus ini tidak puji orang atau apa, ketahuan juga. Nah, kalau ilmu lain ada yang meriksa itu. Cuma kalau ilmu fikih cukup sadar sah sembahyang, urusan diterima kan terima no, urusannya. Sedangkan ilmu tasawuf sah sembahyang diterimanya itu dipikirkan, karena unang tak catat di dalam sembahyang itu nang mana nang kita ingat aja, nang ada ingat banyakin nang ada ingat sembahyang dia. Ba Allah Akbar takbir ihram salam nah tontongnya udah sembahyang ada ingat na apa ada sembahyang bacaannya ada ingat. Ini kalau orang dalam badan ingat sembahyang itu mulai takbir itu udah ingat Allah Akbar, ini takbirul ihram, baca wajah itu ini doa kita, baca Fatihah ingat semua sampai ruku, gerakan ruku ini. Nah, jadi diingat dalam hati kalau orang-orang ahli sufi. Jadi kesalahan sedikit apapun juga kalau orang ahli sufi itu melihat. Kalau orang ahli fikih kada kawa ya nambahnya nggak sah-sah aja, masalah hati itu masalah belakang. Nak kemana kamu takbir doh Allah Akbar bagian galian kan ada apa asal sah. Masalah diterima padanya ibadah itu ada di ilmu fikih. Nah ada itu di ilmu tasawuf. Nah mendatangkan itu ilmu tasawuf karena dinilai oleh Allah Ta'ala itu hati kita. Kayak apa hati kita di dalam sembahyang 100% enggak. Maka paling kurang kita sembahyang ini napa nang dibaca di montong itulah nang dibaca di hati paling kurang. Allah Akbar di hati, Allah Akbar juga. Wajah juga di hati. Nah terus sampai habis. Jadi ingat terus. Kalau pikiran ada melayang.
bila dimuntung aja nang kita baca pikiran kemana-mana. Nah itu kan dicatat nang kita baca tuh kan tercatat waktu rokok subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim di hati membaca aja. Kalau perlu maknanya tahu maknanya punya sawat menghafalkan apa maknanya. Tujuannya ingat apa? Nah ini membuat seseorang kawan mengontrol diri di dalam ibadahnya. Jadi Al-Husain ini menyuruh kita banyaki kawan orang-orang ahli sufi supaya menjengket juga dengan orang sampai yang bagusnya itu. Dan dari karena inilah berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ia nukil daripada setengah ulama yang arifin dengan katanya, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah wa adna nasibin minhu tasdiq wa taslim li ahli. Artinya barang siapa tiada ada bagian daripada mengetahui ilmu kaum ahli sufi, niscaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan dan di dalam maksiat, dan sekurang-kurang bagian di dalamnya itu membenarkan akan ilmu kaum ahli sufi itu dan mentaslimkan atau menyerahkan urusannya bagi ahlinya. Jadi Imam Ghazali menggarisbawahi di sini, kalau kita kadang sedikit pun kadang mempelajari ilmu tasawuf, ujar sidin dikhawatirkan kena mati di dalam maksiat, dikhawatirkan. Nah, sekurang-kurang ilmu tasawuf yang kita belajar itu cukup hanya membenarkan bahwa itu ilmu ahli sufi dan menyerahkan segala urusannya itu kepada ahlinya. Itu cukup. Kita kan ada waktu misalnya mempelajari, ada waktu habis kita sitan di gawian. Nah, cukup kita bujur ini buat ini. Itu paling kan, supaya kita jangan sampai mati di dalam maksiat. Nah. Dan kata penghulu ahli sufi yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, at-tasdiqu bi ilmina hadha wilayatun syukur. Artinya membenarkan dengan ilmu kami ini atau ilmu tasawuf, yaitu mengangkat seorang kepada martabat waliullah yang kecil. Kita membujurakan itu belum memalakan pun membujurakan. Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, kita diangkat oleh Allah menjadi wali Allah nang halus. Barangnya nang halusnya. Memalakan gana. Ini orang wali ini ada yang masyhur, ada yang kada masyhur. Ada sedikit kisah fatwa ilmu. Namanya siapa? Akil Sirat ini. Akil Sirat. Di saat umrah dengan Gus Dur. Ada ceritanya di Madinah, jalan arwah Gus Dur, kita menghilangi ulama yang ada di Madinah ini. Di Madinah kita ulangi. Jadi naik beberapa orang ulama dinaiki, ada yang infak rumah lawan kitab, murid banyak. Satu mat aja bertemuan bersujudan turun
cari lagi, akhirnya masuk ke dalam Masjid Madinah. Di situ ada orang tua, baju lusuh, adanya buruk, baju sajadah buruk, surban halus, surban ujar akhir serai. Nah, ulama-ulama nang dadul tadi kan kenal ulang hilang. Anu lepis surban kenal. Sampai itu duduk Dur bebandir, lalu minta doakan lawan orang tadi. Nah, ulama-ulama negara-negara itu kan dia minta doakan Gus Dur. Cuma orang ini minta doakan, takajub. Akhir sirah ini takajub. Kenapa nih Gus Dur ini? Nah, imbah mendoakan buka, sajadah itu buka, ini ibu ini. Nah, lalu berucap menyampaikan kita, ya Allah, dosa apa aku nih, jadi aku nih diungkai. Nah, dosa apa? Jadi ini orang wali nang ada hendak diketahui orang, ya Allah, ada hendak orang tahu, Gus Dur tahu. Nah, jadi sudah mendoakan buka, ya Allah ya Rabbi, dosa aku apa nang berbuat, jadi rahasia aku ini diungkai. Nah, itu termasuk ngarannya wali mastur. Alhamdulillah, sudah lu sakti. Jadi kalau kita membenarkan kita, lain memalahkan, membenarkan ilmu sobe ini, kita tuh sudah jadi wali kecil. Bila sudah mengamalkan, kenal, ya mau tahu lah kita wali, ada tahu lah. Allah Taala aja menurusannya lagi. Dan kata Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, idza ra'aita ahadan yuhsinu dhanna bi kalami ahli hadzal tariq faqul lahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wah. Artinya apabila engkau lihat akan seorang yang baik sangka ia dengan perkataan kaum ahli tarikah ini, yakni tarikah al-sufi ini, maka kata olehmu baginya bahwa mendoakan ia bagimu, karena bahwasanya ia adalah mustajab doanya. Kita melihat orang ahli sufi bilang minta doakan. Nah, doa orang ahli sufi itu mustajab, dikabulkan oleh Tuhan. Barang anda doa apa dan sugi lapasnya mendengar beriman. Ini menurut Abu Yazid Al-Bustami. Dan kata Ruhaim rahimahullah ta'ala, Ruhaim ini aulia Allah, nang hidin ini orang nggak tahu, udah akhir-akhir hidin hanya orang tahuan. Man amana bi kalamina hada walau min wara'i sab'ina hijaban fahuwa min ahlihi. Artinya barang siapa percaya dengan perkataan kami ini, yakni ilmu ahlus sufi, dan jikalau daripada belakang 70 dinding sekalipun, maka ia termasuk daripada ahlinya. Itu percaya itu orang tasawuf itu ahlinya. Nah, beriman kita termasuk orang nang beriman, termasuk ahlinya, ahli tasawuf juga kita. Ya, ini adalah orang yang percaya akan perkataan ahli sufi itu, menjalani ia akan dia, dan jikalau belum sampai memahami akan perkataan ahli sufi itu sekalipun, maka adalah itu dibilangkan daripada ahli sufi. Termasuk ini adalah ahli tasawuf. Ahli tasawuf ini kan nang bijalan bubungkok din aja, kan nang bubungkok ini nyade di orang buheri.
kami akan nih pas saupnya orangnya jadi mau bungkuk aja kan ya Allah sakit pinggang nah wabillahi taufiq wal hidayah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah yang di sini dulu insyaallah minggu yang akan datang al-qismul awal fi bayani usuluddin wa huwa al-i'tiqad wa fi bayani ta'at wa fihi asy'aratu abwabin Allah. Nah sedikit pemberitahuan minggu tadi kami ada pendirian di sini Tanjana masjid rehat nih Tanjana kira-kira mau nyapor kemungkinan imbah nispo Senin Gede nispo hari Ahadnya mungkin jadi. Jadi ada 4 makam 4 ubah ini kita bilang. Nah, barangnya mulai startnya di sini. Wali kadong kan. Terus lampayan kabeh sirih terakhir bisa kumpul. Ngajar murid. Nah, jangan ada mau dijawore kita jadi nggak ada mudah-mudahan akor habis nasko hari Senin kita sekalian lagi sekali hari Ahad esok harinya nasko nah hari Ahadnya lainnya yang benar nasko setengah bulan nih setengah bulan mudah-mudahan jangan ada halangan karenanya tanggal berapa ya pokoknya aduh di nulis di sekolah habis enggak tanggal ada pegawainya kalau tanggal ini marah enggak ahadnya ini ahadnya ini sekolah nih senayannya nah ahadnya lain habis enggak tanggulan lagi lah tanggulan nah enggak apa dah nah ini ya Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Allahumma qul bissalam ala sihhati wal afiyah wa liman hadarna wa liman wadana wa li abidika hujjaj wa li jawari wa musafir fil barri wal bahri wal muslimin wal zalimin. Allahumma qawwil umurana wasahhil umurana wasahhil ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ila khair fariduna wa min asyari abina waqdi hawaiyana waqdi hawaiyana waqdi hawaiyana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim linana wa la tusallim wa nasya imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.